Kata ibu, apakah karena ibu tuh lebih soft, lebih lembut ya, lebih lembut kan, orang Lubis Selatan Selatan itu lebih lembut. Apakah ibu juga merasa ketika misal menghadapi Orde Baru tuh menulis lebih lembut dibanding teman-teman yang lain? Apa maksudnya lebih lembut? Maksudnya gini, tidak keras gitu, tidak keras menyerang. Kan kalau misalnya Muhtar Lubis keras sekali kan menyerang Orde Baru. Oh, dia kan apa profesinya dulu? Wartawan ya. Ya wartawan harus sikap di garis depan. Ibu nggak sama. Kalau dia nggak tanggap duluan, bukan wartawan hebat gitu. Itu berkaitan dengan profesi. Kalau saya kan hanya penyair. Udah amat dunia mau ngapain? Ya kan, karena bagaimanapun juga kultur Mandailing ya, kultur Mandailing Selatan itu kan lebih soft, lebih lembut ya, lebih lembut. Apakah dalam puisi ibu merasa ketika mengkritik pemerintah Orde Baru misalnya dulu, ibu merasa melembut tubuhkan diri atau biasa aja? Saya tipe penyair yang tidak begitu terikat pada fisikal ya. Yang saya anggap adalah esensi dari setiap keadaan di luar aja. Mau siapa pemerintah terserah. Cuma yang saya rasakan kalau saya nanti misalnya Orde Baru banyak halangan, oh nggak boleh, oh ya udah. Tapi begitu mencipta itu semua tanggal. Karena saya anggap itu bukan masalah permanen. Dia akan berubah. Bolak-balik ya. Akan berubah, tidak akan nggak ada yang abadi lah. Kalau ibu berpendirian seperti itu ya, yang penting menulis ya, berkarya ibu ya. Karena berkarya itu adalah kebutuhan batin duluan ya. Nggak tahu, banyak juga karena kebutuhan popularitas. Motivasinya itu, wah pingin nama saya headline gitu misalnya. Apalagi perempuan seperti gampang untuk menjadi tenar. Jadi sehingga ketika Leon Agusta 2 kali ke sini, 2 tahun berturut-turut minta saya baca puisi tunggal di tim tahun 70, 69, 70. Ketika itu orang mau bayar jutaan asal boleh baca puisi tunggal di tim. Waktu itu panggung yang sangat sakral. Saya tolak. Saya nggak mau tenar karena panggung. Saya bukan orang panggung. Saya ingin terkenal dan dikenal karena puisi itu sendiri. Nah, makanya nggak terkenal. Risiko. Nah, di kalangan seniman terkenal, saya penyair yang terkenal tidak mau terkenal. Kalau ibu sendiri melihat Orde Baru, apakah mengekang gitu? Apakah ibu merasa? Ya, tentu. Tapi untuk saya tidak menekan untuk pribadi saya, karena saya bukan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan di luar sana itu. Tapi ibu sebagai penyair menyuarakan juga kan kegelisahan masyarakat, protes masyarakat di dalam puisi. Kalau saya yang disebut kegelisahan itu akhirnya kan sangat pribadi. Itu semua hanya goro-goro gitu deh. Jadi pada dasarnya jangankan dulu ada Orde Baru yang begitu menekan ya. Di dalam kesendirian kita aja tekanan itu tidak pernah yang tidak ada. Karena keterbatasan manusiawi itu membuat kita tertekan. Jadi tidak ada, estetika puisi ibu tidak terlalu berkaitan dengan pemerintahan gitu ya? Kalau secara kasat mata itu tidak ada. Buat saya ngapain sih? Karena nanti kan berubah. Terus kita udah mati, ya kan? Jadi ibu menulis sama saja begitu ya untuk baik tentang politik atau tentang tema individual, estetikanya sama saja atau berbeda? Misalnya kalau karena ini supaya menghindari pencekalan dari pemerintah atau sensor dari pemerintah. Ya kebetulan yang saya aduk tidak urusan fisikal, jadi nggak ada urusan. Ketika percakapan Hawa Maria, apa yang saya bicarakan situ? Pernah baca nggak? Buku itu kan puisi terpanjang dalam sejarah Indonesia. Itu
nggak ada urusan politik, hanya urusan antar Maria dengan Hawa membicarakan keberadaan mereka sebagai perempuan yang sangat melahirkan manusia-manusia yang terbatas. Nah, batasan-batasan politik satu masa satu saat itu bagian dari rangkaian yang seabadi mungkin akan terjadi. Nah, Cuma itu coraknya berbeda. mempengaruhi penulisan puisi Ibu tidak itu? Jadi misalnya kalau protes itu kata-katanya lebih lugas, atau misalnya Nggak ada itu. kata-katanya Nggak ada. disamarkan dalam gaya-gaya bahasa. Oh, saya pada dasarnya ketika nulis udah tanggal semua itu. Udah tanggal. Kembali lagi hanya obsesi yang abadi kita manusia ini adalah keterbatasan. Yang namanya Soeharto, yang namanya Orde Baru, namanya polisi, itu kan cuma bentuk-bentuk satu masa satu saat. Jadi ibu memaklumi keterbatasan itu ya. Bagaimana? Ibu memaklumi keterbatasan. Tapi mau bakal bergulat di situ. Coba kita diberi imajinasi tak terbatas sama Allah. Apa yang nggak bisa kita pikirkan? Begitu nyata. Daun sekecil itu aja kau nggak bisa bikin. Itu kan pahit. Nah, itu yang menggeluti pikiran saya. Kalau soal pemerintahan, mereka punya kepentingan. Dia untuk pagi sampai ke atas itu Soeharto bukan tidak berjuang, khususnya seabrek-abrek lebih dasar daripada kita. Coba pandang dari sudut dia. Untuk merebut pentas pemerintahan suatu negara dengan 250 juta, dengan musuh yang macam-macam dari zaman Belanda. Jadi artinya tidak terlalu terpengaruh ya Ibu di dalam menulis dengan Saya nggak mau dipengaruhi, Lebih otonom ya. karena esensi masalah nggak itu. Lebih merdeka ini ya. apakah ini dipengaruhi oleh Ibu sebagai perempuan tidak? Gak ada urusan kelamin, urusan ini. Gak peduli ya bu ya. Gak peduli itu. Nah, saya ketika berkarya lupa kok saya kelamin saya. Iya. Luar biasa. Dulu coba kalau seperti kita ya, perempuan pulang keluar rumah harus begini, harus begitu. Hanya untuk menghargai kesepakatan. Ibu pernah terpikir begini ya, misalnya kalau perlu penyair itu bikin partai. Ah, enggak. Ngapain saya? Itu kan berarti kita pingin posisi, pingin kekuasaan. Mana penyair pingin nggak apa-apa. Maunya Ya. banyak duit, jalan-jalan, makan enak, dulu ngobrol. Itu yang enak. Kalau menurut ibu apa sih kekuasaan itu? Menurut ibu apa kekuasaan itu apa? Ya kepentingan yang berkuasa lah, dengan kroninya. Kekuasaan itu kan enak bagi yang bisa nikmatinya. Ya maksudnya begini, apakah ibu memandang Orde Baru itu selalu jelek misalnya? Ya plus minus lah, Bagus ya. ada baiknya. Tapi ibu juga ada empati ke Pak Harto misalnya. Saya nggak mungkin dia 100% jelek, 100% bagus. Tapi untuk merumuskannya aku rada lupa apa yang bagus dari dia. Setidaknya waktu Orde Baru kan kita lebih sejahtera. Katanya. Ya, saya kalau melihatnya bagi misalnya ponakan saya ya, hampir sekarang dia rindukan Orde Baru. Ya, terus. Anaknya sarjana. Kenapa? Dulu banyak bantuan-bantuan. Sekarang nggak ada. Dulu gue kalau sekarang. Jadi bukan Ibu misalnya pernah menulis Pasar Minggu Mei 98. Nah di situ Ibu mendeskripsikan situasi tersebut gitu ya, seperti misalnya Oh ya, waktu itu saya di mana tuh ya? Di bank. Itu kisah nyata itu. Ibu kan menulis puisi di sini misalnya kata-katanya lebih mendeskripsikan situasi saat itu. Situasi saat itu, tapi diam-diam di situ ada semacam protes yang tersembunyi gitu
Misalnya ini dengan kata-kata ini saja, lewat jendela kamar kulihat pasar minggu limbung, tercekik dikepung asap membubung. Gitu. Nah, itu nyata itu. Ya. Nah, Bahkan ada orang naik ke apa ya, pusat pasar yang bertingkat itu namanya apa? Atau dibakar. Mereka mati terbakar di atas sana. Oh, Berapa orang yang korban itu? Karena mau merampok. itu tahun 98 gitu ya? Terlihat dari sini apinya udah sekian mati di dalam gitu, karena mau mengangkut barang gitu. Karena keserakahan juga lah. kecenderungan ibu ini bahasanya itu seperti bercakap mendeskripsikan keadaan saja. Bercakap-cakap. Cakap terus Seperti sedang menceritakan ke orang lain gitu tentang situasi tersebut, dan itu bahasanya bahasa yang lugas, tidak terlalu banyak gaya bahasa. Nah, tapi kalau di puisi lainnya itu cukup berat ibu, bahasa-bahasanya harus akan menggunakan gaya-gaya bahasa metafora, personifikasi itu lebih berat. kental gitu. Ya, nah ini ada pengaruh apa gitu? Apakah ada strategi? Memang ini strategi ibu gitu ya di dalam menulis Ya begini ya. sampai ke masyarakat misalnya, atau bagaimana? Ketika kita keluar mengalami yang kasat mata atau membaca mengalami yang penuh renungan, itu ketiga itu semua itu kan menyerap ke dalam diri kita. Lalu kita satu waktu tergerak berkarya karena desakan apa. Jadi kalau saya menyimpulkan, saya kan menilai diri saya lagi ini nih. Sekarang kan saya udah berjarak. Itu kalau memang apa itu namanya, gerak hati itu diliputi pemandangan itu pasti ada keluar di dalamnya. Tapi kalau berjarak dulu lalu dihayati lalu kembali kepada esensi masalah manusiawi, mungkin udah lain lagi hadirnya, tergantung juga. Nah, kalau dikonfrontir saya dengan fakta di situ, dengan saat ini saya harus baca lagi karya saya itu. Jadi kalau ibu memang tidak berstrategi semacam itu karena ibu menulis dengan tulus gitu ya bu ya? Ya jangan bilang tulus lah. Ya artinya murni memang tujuannya untuk berkarya. Kalau saya begini mungkin ya, saya berkarya dari kecil, tidak selalu, tidak, mungkin ada masa iya, tapi pada dasarnya saya menulis itu, misalnya contoh, cerpen pertama saya ditulis di majalah Jakarta, umur saya masih kelas 4 SD, SR waktu itu. Namanya, judulnya Pasar. Jadi perilaku orang di pasar. Hanya itu cerpen itu, dan dimuat di majalah apa namanya, majalah Jakarta lah pokoknya, yang jadi redaksinya sastrawan juga itu. Dan mereka kaget, saya masih kelas 4 SR waktu itu. Nah, begini, saya menghayati apapun untuk saya tulis selalu dengan benang merah persoalan manusiawi. Itu yang saya tangkap dari dulu. Jadi kalau ada, kami itu bersaudara kan 17, hidup 15, satu meninggal umur 9 tahun, satu meninggal di dalam perut. 15 itu sampai dewasa, baru meninggal satu umur berapa gitu. Saya sekarang tinggal 8. Jadi perilaku di rumah aja pun udah macam-macam. Pertentangan kepentingan juga udah macam-macam. Nah, itu begitu keluar melihat situasi adalah yang di rumah saya itu miniatur dari yang ada di luar sana. Jadi panggung di mana-mana itu pada esensinya sama. Masalah tabrakan kepentingan. Tingkat kepentingannya baru berbeda. Karena ibu lebih menulis seadanya, gitu ya.
ibu merasa lebih merdeka, gitu. Kalau Karena ibu menulis seadanya kan, tidak ingin panggung, tidak ingin strategi pemasaran gitu. Ibu merasa lebih seadanya, lebih merdeka. itu pokoknya gini, saya ingin nulis. Iya. Gerak hati saya ingin nulis. Ada penghayatan yang perlu saya catat. Saya nggak terpikir apakah di sana bagaimana. Yang penting nulis ya, Bu. Penting nulis. Ya, jadi misalnya ibu menggunakan metafora, simbol begitu ya di dalam puisi ibu. Kalau berbenturan dengan sesuatu, Iya. itu tergantung sudut kepentingannya aja. Dan pada dasarnya, misalnya puisi panjang itu berbenturan dengan kondisi pada waktu itu, ya terpaksa kita sesuaikan aja. Tapi kalau dilihat benang merah daripada semuanya, pasti esensinya adalah hal-hal yang sangat sangat abadi lah. Kalau ibu merasa tidak, misalnya kalau menurut para kritikus kan, misalnya di zaman Orde Baru itu banyak penyair yang menyampaikan kritik dengan cara menyembunyikan Terselubung. terselubung lewat bahasa-bahasa seperti zaman Jepang dulu kan, misalnya banyak digunakan simbol-simbol. Misalnya Hairil Anwar sebetulnya dia mengkritik Jepang, dia menyatakan ayunkan pedang ke cahaya terang, misalnya kata-kata seperti itu, padahal itu untuk Jepang gitu, tapi dia menggunakan bahasa yang tersembunyi tapi maksudnya ke situ. Nah, apakah ibu juga merasa seperti itu? Ada gitu puisi yang ditulis? Atau udah pasti aku nulis puisi udah lama ya. Kalau ada pasti itu tuh, saya kira sama aja itu. Sama. Menghindari tabrakan. Strategi aja itu. Kalau ada dari kata ada. Artinya gini, kita nulis. Ketika nulis itu ada proses kata demi kata, kalimat-kalimat menjadi suatu kesatuan. Tabrakan dengan realitas, kita akan sesuaikan. Kalau realitas itu mengganggu esensi yang akan kita capai, kalau kita terbuka, kita akan terselubung. Tapi bukan keterselubungan itu tujuan, tidak. Itu hanya proses penyampaian aja. Nah, masalahnya sekarang gini. Kan selalu saya bilang, aku nggak sombong, tapi sombong. Karyaku sangat tergantung kok tingkat siapa yang membaca, tingkat pembacanya. Kalau Hamzah Rangkuti yang baca itu remaja, memang begitu. Karena cerpen dia itu cerpen remaja. Di spot, orang muntah, dia apa, sangat kampungan. Tapi dengan polesan dan dia di horizon lama, tahu dia bacaan yang baik, dengan teknik yang sangat sastrawi, itu masuk majalah sastra. Padahal esensi yang ditulis apa sih, saat meningkat kayak aku gak heran di rumahnya satu buku pun tidak ada. Ada nggak? Aneh nggak? Pengarang nggak ada punya buku di rumahnya. Dia anti buku benar. Jadi muntah pun jadi cerpen. Tinggal halusnya kata-kata, tidak vulgar, tidak apa. Nah, kebetulan pada zaman itu seleranya majalah sastra, Habib Yasin bahasa. Nah, dibahasalah kekuatan dia. Masuk. Tapi begitu kita teliti yang dia tulis, apaan sih Sat? Dia kan suka kesini. Bahkan banyak ide yang saya utarakan dia jadikan cerpen. Tulis ini Sat. Kau cocok nih nulis ini nih. Kalau ini jangan, kau nggak nyampe. Gitu. Makanya kalau udah memakai istilah asing, kabur dia. Karena dia nggak pernah membaca. Dia mau memurnikan karya dia tanpa bacaan. Itu sikap dia. Nah, bagaimana itu kalau menurut kalian? Penulis tidak anti membaca, benci buku.
Ya, jadi Ibu memang ada latar belakang literer yang tinggi ya, dan Ibu juga tadi menyatakan bahwa Ibu melakukan strategi juga agar tidak bertabrakan dengan realitas. Jadi kalau misalnya itu perlu terselubung ya terselubung gitu ya. Ya itu untuk tidak mengorbankan yang lebih pentingnya. Jadi kompromi penyelubungan dalam rangka yang lebih penting selamat gitu loh penyampaiannya. Nah kalau Ibu sebagai perempuan merasakan keterbatasan tidak di dalam berkarya? Enggak lah karena jenis karya saya bukan teriak-teriak fisikal kan. Sehingga berapa kali saya dipergoki, ternyata Rayani itu perempuan ya. Dikiranya laki-laki. Dikiranya laki-laki yang kayak gitu, kira kurang ajar nggak? Tapi Ibu sendiri merasakan bahwa di masyarakat itu ada yang namanya ideologi gender, misalnya yang mengharuskan perempuan, yang membatasi. Oh iyalah, itulah bedanya kreator dengan awam. Awam tuh ya jelas lah, karena dia nggak berpikir dengan ini, dia hanya dengan ini kan, beda mata hati dengan mata beneran, gitu. Jadi dalam berkarya Ibu membebaskan diri, bahkan seperti yang Ibu katakan. Ya lupa saya kelamin saya itu aja. Apa? Jadi kalau dalam berkarya tidak merasa terhambat. Nah, bagaimana dengan ruang di luar, misalnya dengan persoalan kebijakan kesenian gitu terhadap perempuan? Karena misalnya di zaman itu perempuan itu kan cenderung hanya ditempatkan sebagai pendamping laki-laki misalnya. Sampai sekarang pun. Iya, sampai sekarang pun. Nah, dan dalam aktivitas sastra cenderung dimarginalkan gitu. Sebagai contoh misalnya suatu event sastra itu jarang mengundang perempuan, yang naik ke panggung laki-laki semua misalnya. Nah, Ibu merasakan hal seperti itu? Iyalah, bukan lagi merasakan, memang begitulah dominasi laki-laki di dalam dunia masyarakat yang masih tradisional ya. Kalau kamu perempuan lebih menonjol dari laki-laki, apa kata dunia? Kayak kira-kira gitu. Ini kan masalah strategi penyelamatan diri kita untuk terus berkarya. Kalau kita berani seperti, artinya lupa kita perempuan dalam bersikap, ya tentu risiko ada. Tapi tenar, perempuan paling mudah tenar, paling mudah. Bikin sensasi sedikit aja kalau mau, daripada laki-laki. Ya. Kalau yang Ibu lakukan sendiri dengan situasi seperti itu bagaimana? Strategi Ibu gitu. Apaan? Strategi Ibu dalam menyikapi hal seperti tadi itu bagaimana? Ya karena saya nggak berkepentingan melakukan itu ya. Cuma kalau perempuan itu butuh yang kayak gitu, dia satu harus melawan arus, melawan citra. Nah, sedangkan karya saya kan tidak tabrakan dengan itu, lebih kepada karya-karya yang esensial, renungan-renungan mendalam. Kalaupun berkaitan dengan fisikal, itu hanya jalur untuk ke dalam gitu. Jadi nggak masalah, nggak begitu saya rasakan. Ya, artinya seperti contoh tadi, 2 kali saya diundang baca puisi tunggal di tim tahun 90. Saya nggak butuh, ngapain? Saya mau nulis puisi kok, bukan mau jadi bintang panggung. Padahal sangat-sangat orang bayar jutaan kok asal baca puisi tunggal di tim. Saya diundang 2 kali orang kesini dari tim, 2 tahun berturut-turut. Ngapain sih? Saya penyair kok, saya bukan orang panggung. Nanti dibantu Mbak. Nggak bantu apanya? Bayangan mereka saya terus gemeteran gitu. Ya padahal bukan itu urusannya kan. Saya kan penyair di dalam kamar, keluar bermain, menghayati hidup,
berkehidupan dan sebagainya, di kamar kita merenung. Tanggal semua itu. Apa yang diperlukan untuk naik panggung? Nah, ketika baca puisi, saya nggak pernah baca puisi saya nggak mau. Tapi juri pembacaan puisi saya sering. Ngapain saya harus baca puisi saya yang nulis? Gitu kira-kira. Jadi buat saya sikap saya lebih pada hal yang mendasar aja. Jadi bukan karena ibu perempuan, bukan ya? Saya manusia aja. Nah, ibu bisa diceritakan proses kreatif ibu secara umum? Proses kreativitas. Ya. Ketika ibu menulis, Ya biasanya kalau sudah ada situasi atau ada satu, misalnya begini, ketika lahir puisi yang mendapat hadiah Horizon, sejak itu aku berpaling ke halaman. Hanya berapa baris dia dapat hadiah Horizon pertama dan terakhir. Kenapa? Puisi yang dimenangkan oleh tim juri dari UI sama beberapa universitas jadi kontroversial. Puisi sependek ini bla 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 bla, masa jadi juara satu? Ini kok enggak? Yang mereka melihat keindahan kata-kata. Nah, juri bilang dari semua yang ada di Horizon setahun itu, ribuan puisi itu, ini puisi yang betul-betul kental, tidak ada kata yang mubazir, satu sama lain saling mendukung, lahirlah. Sejak itu aku berpaling ke halaman. Itu alasan mereka, juri, dan mereka semua orang-orang kampus sarjana, dokter ini dokter itu jurinya kan. Nah itu artinya mungkin udah terlalu kenyang mereka dengan panjang-panjang, dengan kalimat-kalimat puitis yang macam-macam gitu ya, atau ada to the point gitu, Batak banget gitu. Esensinya banget. Ya lu mau ngomong apa ke pencapaian urusannya ini gitu. Gitu. Ya gitulah. Kamu ketahuan apa? Baca puisinya bagus banget. Itu apa tuh? puisi ibu. Senja itu aku berpaling ke halaman. Sejak seluruh siang. Iya, senja itu aku berpaling ke halaman. Sejak seluruh siang telah dipintal. Jemari kehidupan menyambut malam. Menyambut malam. Di situ tengadah garis tengah jalanan dan rumah istirahat. Sama tunas bunga akar tua yang membungkah. Ketika angin gemetar di pucuk asam diam-diam. Terasa nafas waktu terhirup semakin dalam. Nah, itu kata itu esensi hidup kan. Iya. Esensi. Iya. Nah, aku nggak bisa namanya. Katanya bagaimana Batak juga nggak bisa berbahasa. Tangkap aja esensinya. Ya, kalau ibu menulis kan kalau tadi lebih kerenungan yang esensial. Nah, ada tidak ibu sendiri menulis dengan tujuan protes misalnya? Protes yang kaitan dengan Orde Baru, politik misalnya dan memang pemerintahannya yang kotor lah. aku paling protes kepada nasib manusia ya. Apapun situasi di luar sana, dari masa ke masa, persoalan keterbatasan manusiawi. Ya, jadi walaupun itu ibu tetap misalnya di masa Orde Baru itu menulis berdasarkan memang zaman Orde Baru, tapi esensi protesnya bukan hanya untuk Orde Baru, tapi untuk sepanjang masa dan manusia gitu secara universal gitu ya. nasib manusiawi sepanjang kita manusia. Ironis banget kan. Ini bebas, tapi semua yang lain terbatas. Sakit nggak tuh? Ya kan? Ya itulah Allah itu. Allah itu kan kalau sampai ada pertanyaan, apakah Tuhan itu dibuat manusia atau Tuhan yang membuat manusia? Pertanyaan abadi itu. Kita yang membuat Tuhan atau Tuhan yang membuat kita? Kesadaran bertuhan itu kapan? Ketika orang nyembah pohon besar bagaimana?
ketika orang menyembah matahari bagaimana? Nah itu keterbatasan tadi.